Datanglah segera agar hilang galau, sama-sama kami hadir majlis Nabi. Mereka adalah tuntunan yang hakiki. Oleh sebab itu dikatakan fashabhumu wa ta'addab fi majalisihim. Maka banyak-banyaklah kita mencari teman, banyak-banyaklah kita duduk dengan orang-orang saleh, dengan para alim ulama, wa ta'addab fi majalisihim, dan yang terpenting adalah kita beradab ketika berada di hadapan mereka semua. Fashabhu dikatakan banyak-banyak kita duduk dengan orang-orang soleh. Kita berada sekarang di masa zaman orang itu salah satu antara dua, dan ini dua-duanya adalah dua-dua yang buruk. Rusaknya zaman kita sekarang itu karena salah satu di antara dua hal. Yang pertama, orang gak punya majelis taklim sama sekali, gak ngerti duduk di majelis ilmu, taunya duduk nongkrong, taunya duduk ngopi-ngopi, tapi bukan ngopi-ngopi yang melalaikan. Kalau ngopi-ngopi di sini ngopi, tapi ngopi insya Allah ngopi-ngopinya pakai ilmu agama insya Allah. Akan tetapi orang tahunya nggak ngerti majelis taklim, tahunya kafe, tahunya bar, tahunya diskotik, tahunya karaoke, tahunya nongkrong-nongkrong yang melalaikan. Yang pertama, musibah terbesar adalah tidak punya majelis taklim sama sekali, nggak punya guru sama sekali. Akhirnya apa? Hidupnya tidak ada yang mengarahkan, hidupnya tidak ada yang menuntunnya. Dia mau buat apa, nggak ada yang menegur. Dia mau melakukan apa, tidak ada yang mengingatkan. Karena orang nggak punya guru. Tapi kalau kita punya guru, kita salah, ada yang menegur kita. Kalau kita punya guru, ada yang keliru yang kita lakukan, ada yang mengingatkan kita. Oleh sebab itu, miskin, kasihan, sedih orang-orang yang tidak memiliki guru di dalam hidupnya. Dan dikatakan oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, orang yang meninggal tidak punya guru, matinya dalam keadaan kerugian yang besar. Itu yang pertama. Musibah kita terbesar tidak punya guru dan tidak punya majelis taklim. Yang kedua, musibah juga ada gurunya, ada majelis taklimnya, tapi salah majelis taklim, salah guru. Hadir di majelis taklimnya yang nyesat-nyesatin orang. Hadir majelis taklim yang suka bid'ah-bid'ahin orang. Hadir majelis taklim yang suka menghina ahlul bait Nabi Muhammad. Hadir majelis taklim yang suka menghina sahabat Nabi Muhammad. Salah guru. Yang pertama nggak punya guru, salah. Yang kedua punya guru yang salah pun salah. Oleh sebab itu, alhamdulillah di kota Batam ini yang terkenal, masya Allah, dekat dengan luar negeri, dekat dengan Malaysia, dekat dengan Singapura, daerah lautan, pulau, yang mana sudah menjadi rahasia umum. Kalau sudah sama pulau ini, ya kurang lebih lah maksiatnya pun sabar-sabarlah. Akan tetapi alhamdulillah Allah masih memberikan mutiara-mutiara indah di tengah-tengah kita. Allah masih memberikan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang masih jalannya lurus, berpegang teguh dengan jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinlah, setiap orang yang tujuannya ikhlas, sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama, satu saat pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan guru kepadanya. Di tengah-tengah kita ada Habib Thaha bin Yahya, di tengah-tengah kita ada para habaib yang lain, ada ustaz-ustaz yang lain. Kita tidak salah di dalam memilih guru. Ada mereka yang akan menuntun kita jalannya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu perhatikan, kalau ada majelis taklim yang kerjaannya tukang maki-maki orang, tinggalkan itu majelis taklim. Jangankan memaki sahabat, jangankan memaki ahlul bait Nabi Muhammad SAW melarang kita menyakiti orang kafir dhimmi sekalipun. Kafir dhimmi
Tahu kafir zimmi? Kafir zimmi adalah kafir orang non-muslim yang hidup sama dengan kita. Bayar pajak, bertetangga dengan kita, hidupnya sama dengan kita. Apa kata Nabi Muhammad? Man adza zimmiyan faqad adzantuhu bil haram. Barang siapa yang menyakiti seorang kafir zimmi, maka aku izinkan orang tersebut untuk aku ajak perang, kata Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, seorang kafir saja tidak boleh dihinakan kehormatannya, tidak boleh diganggu, apalagi kalau ada majlis taklim yang isinya memaki para habaib, menyalah-nyalahkan para leluhur, ada yang mengatakan Wali Songo sesat, ada yang mengatakan Imam Al-Ghazali sesat, ada yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani sesat, seakan-akan dia yang paling benar. Salah majlis taklim. Terlebih-lebih kalau ada majlis taklim yang suka kritik sahabat Nabi Muhammad, dilarang oleh Rasulullah SAW. La tasubbu ashabi, jangan kalian maki sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi, kata Nabi Muhammad SAW, demi zat yang mana aku berada di tangannya, lau anfaqtum mithla dhahaba uhud ma balagha ahaduhum mudda ahadihim wala nasifa. Yang kalau kalian, kata Nabi SAW, menginfakkan harta sebesar gunung Uhud, isinya emas semua. Kalau yang pernah pergi umrah atau pergi haji tahu itu gunung Uhud besarnya gimana. Tapi jangan salah anggap. Ada orang menganggap gunung yang kecil yang di depan makam Sayyidina Hamzah itu dianggap gunung Uhud. Itu namanya gunung rumah, gunung pemanah. Gunung Uhud itu yang di sekeliling makamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Besarnya luar biasa. Itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, kalau kalian mengeluarkan harta kalian sebesar gunung Uhud dan itu isinya emas semua, tidak akan menyamai sahabat yang mengeluarkan uang, yang mengeluarkan sedekah walaupun cuma 1 mud beras, walaupun bukan 1 mud, setengah mudnya pun gak sampai. Karena hakikatnya yang dilihat oleh Allah bukan siapa, bukan apa yang dikeluarkan, akan tetapi yang dipandang oleh Allah siapa yang mengeluarkan. Sayyidina Malik ibn Dinar, beliau pernah mengatakan, katanya Malik bin Dinar ini adalah ulama yang sangat diagungkan, seorang sufi yang sangat diagungkan. Muridnya bertanya, ya Imam, kira-kira kalau dibandingkan engkau seorang Malik bin Dinar dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah derajatnya, gak usah ngomong Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang paling rendah derajatnya, kira-kira siapa yang lebih mulia? Kata Imam Malik bin Dinar, hei muridku, adab kamu. Demi Allah, debu yang dipijak oleh sahabat yang paling rendah derajatnya itu tidak ada sama sekali bandingannya, walaupun 70 kali lipat orang semisal Malik bin Dinar. Tegas para ulama menghormati orang-orang yang dihormati oleh Allah. Mereka menghormati orang-orang yang telah dihormati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi ada juga sekarang orang-orang di majlis gampang menyalahkan Sayyidah Fatimah, gampang menyalahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gampang menyalahkan Sayyidina Hasan, gampang menyalahkan Sayyidina Husain, gampang menyalahkan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena jalannya Ahlul Bait Nabi Muhammad, di mana kita mau sampai kepada Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu bihi ma abada. Aku tinggalkan kalian 2 perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengan 2 perkara ini, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ini hadis ada 2 versi. Pertama di dalam riwayat Sahih Muslim, yang kedua di dalam riwayat Sahih Baihaqi. Ada 2 versi. Tetapi yang lucunya, yang versi Sahih Baihaqi lebih terkenal hadisnya dibandingkan versi Sahih Muslim. Padahal kalau kita mau fair belajar ilmu hadis,
Yang paling dikedepankan adalah yang pertama kitab Sahih Bukhari. Yang kedua setelah itu adalah Sahih Muslim. Baru setelah itu adalah kutubus sittah yang lainnya. Akan tetapi lihat bagaimana permainan orang-orang ingin mengaburkan kedudukan Ahlul Bait Nabi Muhammad, ingin mengaburkan kedudukan keturunan Rasulullah. Mungkin pun kita semuanya menghafal yang ada di Baihaqi, bukan yang ada di Muslim. Apa kata Nabi SAW? Aku tinggalkan kalian dua perkara. Sudah jelas ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, yang kalau kita berpegang teguh dengan dua perkara ini, kata Rasulullah, kalian dijamin tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yang pertama, kitabullah, Al-Quran, ada itu udah dibuat itu, merupakan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lalu apa yang kedua? Apa yang kedua? Rata-rata kita akan menjawab sunnah dari Nabi Muhammad. Hadis, kita akan mengatakan sunnah. Itulah yang tadi saya katakan, ini adalah di dalam riwayat Sahih Baihaqi. Sahih Baihaqi memang mengatakan Al-Quran dan sunnah. Akan tetapi mohon maaf, yang disebutkan di dalam Sahih Muslim oleh Al-Imam Muslim, dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, kitabullah wa itrati ahla baiti. Yang pertama Al-Quran, kitabullah. Yang kedua adalah keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah pengaburan yang tadi saya katakan. Kalau ada dua hadis, yang satu Sahih Muslim, satu Baihaqi, hendaknya lebih pantas untuk kita mengedepankan Sahih Muslim dibandingkan Baihaqi, karena itu adalah perkataannya para ulama hadis. Tapi memang ada orang-orang yang ingin mengaburkan Ahlul Bait Nabi Muhammad. Ada orang-orang yang ingin mengaburkan tentang bagaimana kemuliaan keturunan Rasulullah, supaya orang-orang gak belajar sama Habib Toha, supaya orang-orang gak belajar dengan para habaib yang lain, supaya belajar dengan orang-orang yang suka membid'ahkan, supaya suka belajar dengan orang-orang yang suka mengkafirkan, supaya orang-orang suka belajar dengan orang yang suka menyesatkan. Apa kata Sahih Muslim? Al-Quran yang pertama, yang kedua Ahlul Bait keturunan Nabi Muhammad SAW, yang disebut oleh Rasulullah SAW, fa'innahuma la yatafarraqa abada. Karena dua perkara ini tidak akan pernah berpisah selama-lamanya. Loh, terus gimana kalau kita mau nyikapi Sahih Baihaqi? Betul, itu adalah Sahih hadis Nabi, dan kita tidak buang, kita pakai itu hadis. Namun cara ulama menyimpulkan daripada dua masalah hadis ini, yang pertama sepakat, Imam Muslim mengatakan kitabullah, Imam Baihaqi juga mengatakan kitabullah. Maka yang pertama semuanya sepakat, Al-Quran adalah petunjuk yang pertama yang paling ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad. Namun yang kedua adalah, yang pertama dikatakan dalam Sahih Muslim keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad, dan di dalam Baihaqi adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Dikatakan oleh para ulama, orang yang paling pegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad adalah Ahlul Bait Nabi Muhammad, dan tidak pantas menyandang sebagai Ahlul Bait Nabi Muhammad kalau dia tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Makanya Nabi SAW itu sudah jelas meninggalkan kepada kita cahaya yang sangat terang, yang mana kalau kita berpegang teguh kepadanya, insya Allah, yakinlah kita akan berjumpa nanti di yaumil kiamah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hadirin, yang tadi saya katakan adalah musibah kita adalah tidak mengenal orang-orang soleh. Musibah kita adalah tidak mengenal orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa dikatakan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang ulama besar, beliau mengatakan, man jalasal akhyar khudhi bil ma'arif wal asrar, wa man jalasal ashrar istahaggal ar wan nar. Jangan pernah sepele di dalam urusan memilih kepada siapa kita berkawan. Jangan pernah menyepelekan dengan siapa kita bersahabat. Kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, barang siapa yang memilih teman duduknya adalah orang-orang yang akhyar, orang-orang yang baik,
maka orang tersebut akan mendapatkan makrifat dan rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi barang siapa yang duduknya dengan orang-orang yang buruk, tukang maksiat, tukang mabuk, tukang judi, tukang narkoba, tukang ganja, tukang zina dan yang lain-lainnya, apa dikatakan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, islahat gal'ar wan nar, maka orang tersebut pantas mendapatkan kehinaan dan na'udzubillah sangat pantas mendapatkan api neraka. Dikatakan juga di dalam syair, man asyara al-ashraf asya musharrafan wa mu'asyaril indal ghairu musharrafin awama ra'aital jilda sora mugabbalan bil thagri lamma jilda sora al-mushafi. Barang siapa yang duduk berteman hidup dengan orang-orang baik, maka hidupnya akan mulia. Barang siapa yang duduk berteman dengan orang-orang yang hina, hidupnya pun akan hina. Dan lihat bagaimana dalam mata kita, kehidupan kita melihat, tahu karton itu yang dipakai untuk tutup aqua, itu karton. Kira-kira kalau saya bayar, suruh bayar ini karton, saya jual 10.000, ada yang mau beli kartonnya saja? Ada yang mau beli uang 10.000 saya jual, 5.000 saya jual, mau? Karton saya koyak, saya kasih, ada yang mau 5.000? Saya buang sekalipun gak ada yang mengambil. Saya buang ke tong sampah sekalipun tidak ada yang mengambil. Tapi lihat bagaimana karton ini ketika dia bersampul menjadi sampulnya Al-Quran, bukan malah dibuang, akan tapi kita cium itu karton. Yang apa? Yang sudah bersampul menjadi sampulnya Al-Quran. Kenapa ini karton jadi mulia? Karena dia berteman dengan yang mulia. Karena dia menjadi orang yang hidup dengan yang mulia, yaitu Al-Quran, maka yang hidupnya pun menjadi mulia. Oleh sebab itu kata Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, menjalis janis. Barang siapa yang duduk sama seseorang, dia akan mengambil sifat orang tersebut. Saya ambil ibarat kata contoh ini, sekarang kita lagi dalam masa corona COVID-19. Kira-kira kalau kita sehat, bugar, gak ada penyakit, gak ada masalah, duduk dengan orang yang sudah terjangkit positif COVID-19, kira-kira yang sakit jadi sembuh, jadi sehat, atau yang sehat jadi sakit? Kalau ada yang berani bilang yang sakit jadi sehat, coba cari yang positif, suruh duduk di sini. Kita semua sadar yang sehat jadi sakit kalau duduk dengan orang yang punya penyakit. Gak bisa orang yang sehat jadi orang yang sakit jadi sehat. Begitulah juga kalau kita salah memilih teman. Begitulah juga keadaannya kalau kita memilih teman yang sakit, bukan sakit bohirnya, akan tapi sakit hatinya. Kita duduk dengan tukang maksiat, kita duduk dengan hatinya orang yang kotor, maka mau nggak mau kita pun akan menjadi orang yang hatinya kotor. Oleh sebab itu, alhamdulillah, ini dikatakan ada majelis yang baru di Kota Batam, Majelis Rayyib. Masya Allah, dibuka lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu pintu kebaikan di tengah-tengah kita. Dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu jalan untuk kita menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, manfaatkan waktu kita, khususnya mayoritas yang hadir pada hari ini adalah para pemuda. Apa kata Imam Syafi'i? Dikatakan oleh Imam Syafi'i, hayatul fata wallahu bil ilmi wa tuqa fa illam yakuna fa ma'tibaran li dzatihi. Kehidupannya seorang pemuda itu hakikatnya cuma dua: ilmu, belajar, dan yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an biwafatihi. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang masa mudanya dia habiskan untuk tidak menuntut ilmu, apa kata Imam Syafi'i? Maka angkat 4 takbir kepada orang tersebut.
Kira-kira sholat apa yang 4 takbir? Sholat zuhur takbirnya cuma 1 ketika takbiratul ihram, lebihnya takbir intiqalat. Sholat subuh sama. Sholat apa lagi? Sholat Idul Fitri atau Idul Adha lebih daripada 4, 7 dan 5. Cuma 1 yang sholat 4 takbir, sholat jenazah. Kalau ada pemuda tidak memiliki 2, yang pertama ilmu, yang kedua takwa, maka kata Imam Syafi'i, angkat 4 takbir kepada orang tersebut, karena hakikatnya dia hidup tetapi seakan-akan dia mati. Kalau nggak punya ilmu, jangan harap ibadah kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap kita mau dianggap ibadah kita oleh Allah kalau kita berlandaskan, ketika kita beribadah tidak berlandaskan kepada ilmu. Maka alhamdulillah, manfaatkan. Enggaknya kita harus seminggu dalam 7 hari harus taklim terus, enggak. Kalau mau nongkrong boleh. Kalau mau masih duduk ngopi-ngopi boleh. Akan tetapi janganlah dalam 1 minggu gak ada sama sekali 1 taklim pun yang kita hadiri. Hati kita, sebagaimana tubuh kita itu butuh makanan, orang gak makan siang sekali saja udah ngamuknya luar biasa. Belum gak makan 1 hari, gak makan sekali saja di siang hari atau di malam hari udah mulai gusar badannya. Apalah lagi hati kita, ruh kita yang lebih membutuhkan asupan makanan, yaitu adalah asupan ilmu. Makanya dikatakan oleh para ulama sering mengingatkan, jangan sampai dalam masa 3 hari kita nggak pernah hadir majlis taklim. Nggak bisa kita 3 hari. Jangan sampai dalam masa 7 hari kita nggak hadir majlis taklim. Gak bisa juga, jangan sampai dalam masa 2 pekan, 2 minggu kita gak hadir majlis taklim. Yang terakhir, jangan sampai 1 bulan penuh hidup kita gak pernah hadir majlis taklim. Takutnya mati itu hati kita. Hati kalau sudah mati, sulit menerima kebenaran. Oleh sebab itu, cukuplah menjadi kemuliaan Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah 1 kali ketika masuk ke dalam masjid, ketika beliau masuk ke dalam masjid, beliau melihat ada 2 halaqah yang sedang berduduk. Yang satu halaqahnya sedang sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu halaqah yang satu lagi dilihat oleh Nabi Muhammad, mereka sedang menyibukkan diri mereka dengan saling menuntut ilmu agama. Sahabat yang hidup yang dekat sama Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, yang mana yang baik ya Rasulullah? Di antara 2 ini, yang berzikir sama yang untuk ilmu, yang mana yang lebih baik ya Rasulullah?" Kata Nabi Muhammad SAW, dua-duanya baik, dua-duanya bagus. Tapi Rasulullah SAW tanpa berbicara, Rasulullah lebih mendekatkan diri beliau dan beliau duduk dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama. Sambari Nabi mengatakan, "Innama bu'ithtu mu'alliman," kata Rasulullah SAW. Aku diutus sebagai guru oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwasanya bukan kita ingin merendahkan majlis zikir. Majlis zikir bagus, majlis zikir perlu, majlis zikir itu penting. Tapi tolong juga perhatikan majlis ilmu. Majelis ilmu, khususnya yang menjelaskan bagaimana sholat kita betul atau tidak. Kita nggak tahu umur 20 tahun, umur 30 tahun, usia 40 tahun, rupanya selama itu salah semua sholatnya. Nabi SAW pernah 1 kali lewat dalam 1 kuburan. Nabi ketika itu sedang jalan dengan malaikat Jibril, mendengar ada 2 kuburan yang sedang berteriak. Nabi tanya, "Wahai Jibril, sedang apa mereka ini kau teriak?" Kata malaikat Jibril, "Mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kenapa mereka diazab? Dikatakan yang pertama, karena mereka hidupnya suka namimah, adu domba.
ngadu sana dengan sini, nyampaikan kabar fulan kepada si fulan yang lainnya, yang si fulan lainnya dikabarkan lagi, ngadu domba. Ini termasuk orang yang paling banyak nanti masuk ke dalam api neraka. Hati-hati kalau ada orang yang namimah. Kalau kita punya kenalan orang yang suka ngadu domba, hari ini dia menyampaikan keburukan orang lain kepada kita, ingat satu saat keburukan kita yang akan disampaikan kepada orang lain. Jangan pernah main-main dengan orang yang suka ngadu domba. Itu yang pertama. Yang kedua, urusannya urusan fikih, urusannya adalah urusan bab toharo, yang mana menyebabkan orang yang paling banyak masuk ke dalam api neraka nanti di yaumil qiyamah. Apa katanya? Fa innahu la yastabri'u minal maut. Yang kedua, orang yang paling banyak masuk ke dalam api neraka, kenapa? Karena ketika buang air kecil dan buang air besar, mereka tidak bersih ketika cebok. Urusan cebok, urusan istinja, gara-gara itu orang nanti paling banyak masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Dia merasa sholatnya sah. Dia merasa orang yang ahli ibadah, tahunya salah dalam istinja, tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sayang, berpuluh-puluh tahun kita ibadah, semuanya dianggap tidak sah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lain cerita kalau tidak diterima, tapi sah, masih mending. Kita sholat sah, walaupun kita nggak tahu diterima atau tidak, itu masih mending. Ini masalahnya, jangankan diterima, sah pun belum pasti, sah pun belum tentu. Kalau sudah tidak sah, bagaimana mau diterima? Tapi kalau sudah sah, tinggal kita mengharap kepada Allah, ya Allah terima. Tapi kalau dari awalnya sudah tidak sah, bagaimana kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita? Oleh sebab itu, inilah kenapa pentingnya dua hal ini sebenarnya menggambarkan ada dua ilmu penting yang harus kita pelajari. Yang pertama ilmu fikih, yaitu ilmu syariat tentang urusan istinja, tentang urusan sholat, bagaimana tentang zakat, bagaimana puasa, bagaimana haji, bagaimana cara bermuamalah, bagaimana urusan pernikahan. Sekarang banyak orang gak sadar. Orang awam sering sekali ngelapor kepada saya, Habib, saya itu sering mengucapkan talak sama istri saya. Kalau saya marah saya bilang talak, saya bilang talak, saya bilang talak. Sampai mungkin 100 kali dia mentalak istrinya. Tapi hidup sama istrinya. Dia pikir kalau emosi, talak itu nggak jatuh. Loh, emangnya orang talak ada sambil ketawa? Istriku, hahaha, aku talak engkau. Mana ada orang ketawa sambil talak? Talak sambil ketawa. Orang kalau talak seseorang istri, ya pasti dalam keadaan emosi. Karena emosi, biasanya seseorang suami mentalak istrinya. Mana ada orang lagi bahagia mentalak istrinya? Oleh sebab itu, diatur oleh ilmu syariat. Walaupun emosi sekalipun, talak tetap jatuh. Nah, kacau kita. Udah 100 kali dia talak istrinya, setiap hari berantem, setiap hari ucapkan talak, tapi hidupnya satu rumah. Apa hukumnya? Zina. Zina dia di rumah. Kenapa? 3 kali saja seseorang mentalak istrinya, tidak boleh lagi itu berhubungan suami istri. Tapi kita nggak tahu, kita jahil, kita bodoh, kita nggak mau tahu. Dan mohon maaf, kalau di dalam kitab-kitab fikih kita sering mendapatkan syarat-syarat seseorang itu diterima amal ibadahnya atau sah sholatnya atau sah ibadahnya, itu adalah kalau orang tersebut punya ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu, dimaafkan. Mohon maaf, kita ini tidak termasuk orang-orang yang pantas dimaafkan, walaupun kita tidak mengetahui. Kenapa? Karena ulama banyak di tengah-tengah kita, majelis taklim banyak di tengah-tengah kita. Siapa orang-orang yang dimaafkan ketika dia menganggap dirinya tidak tahu dan dimaafkan dalam segi syariat? Itu orang-orang yang tinggal di hutan sana, orang-orang yang tinggal di pegunungan sana, gak ada ulama. Orang-orang yang tinggal di pesisir pulau sana, gak ada ulama yang datang, gak tahu menuntut ilmu, itu dimaafkan. Tapi kalau kita ada orang suka bertanya, Habib, saya buat ini, hukumnya tapi apa? Saya nggak tahu. Ya kalau nggak tahu bukan hukumnya dimaafkan, cari tahu.
Hukumnya cari tahu, bukan malah mencari solusi atau mencari celah agar dimaafkan. Ulama banyak, cari tahu. Ulama banyak, majelis taklim banyak, duduk di majelis taklim supaya kita tahu. Oleh sebab itu, hati-hati. Yang pertama kata Nabi Muhammad itu menggambarkan hukum syariat. Yang kedua, masalah orang yang paling banyak masuk ke dalam api neraka karena urusan hati, namimah, suka ngadu domba. Ini berkaitan dengan ilmu tasawuf. Makanya kata Imam Malik ibn Anas, Imam Maliki, beliau pernah mengatakan, man tafaqqah bila tasawwaf faqad tafassah, wa man tasawwaf bila tafaqqah faqad tazandaq, wa man tafaqqah wa tasawwaf faqad tahaqqaq. Orang yang cuma belajar ilmu fikih tapi gak belajar ilmu tasawuf, maka orang tersebut akan menjadi orang fasik. Sibuk belajar fikih saja, gak mau belajar tasawuf. Nah ini kan banyak kejadian. Orang-orang ngejek sufi, ahli tasawuf. Ibu belajar fikih saja, belajar tentang sholat saja, tapi gak belajar tasawuf, jadi orang fasik Anda. Kenapa jadi orang fasik? Ya, kalau kita belajar ilmu fikih, mohon maaf, mungkin selama ini yang kalau kita belajar majelis taklim, kita belajar kitab-kitab kecil. Tapi kalau Anda belajar bagaimana kitab Minhajul Talibin, bagaimana kitab Muhadzab, kitab-kitab besar yang lainnya, Anda baca syarah-syarahnya, semua hukum ada dibolehkan. Semua hukum boleh. Saya ambil contoh ibarat kata satu. Apa hukum merokok? Oh, ada pernah dijawab ini. Aku salah jawab. Makruh. Itu yang pasti, yang jawab pasti merokok. Ulama mengatakan ada 4 hukum merokok. Terkadang jadi wajib, terkadang jadi sunnah, terkadang jadi makruh, terkadang haram. Tapi enggak saya sebutkan kenapa wajib, kenapa sunnah. Takutnya semuanya nanti merokok. Kenapa? Habib bilang wajib merokok. Kacau kita. Ala kulli hal, ulama banyak menyimpulkan, banyak memberikan ilmu-ilmu di dalam kitab fikih yang kalau kita mau ambil fikihnya saja tanpa ada tasawuf, kita jadi orang fasik. Kenapa? Mau yang mudah-mudah saja, mau yang enak-enak saja ketika ibadah. Begitu juga orang yang belajar tasawuf saja, zikir, goyang-goyang kepala sampai joget-joget, sampai terbang-terbang, Allahu Akbar. Kesetrum apa? Ada listriknya atau apa? Sampai berlebihan. Kalau cuma kepala-kepala yang geleng-geleng itu mah wajar, itu biasa, namanya olahraga. Ketika zikir sambil olahraga. Tapi kalau sampai joget-joget, sampai ya Allah, sibuk tasawuf, gak perlu fikih. Sampai ada yang mengatakan, saya gak perlu lagi sholat. Ya, gak perlu lagi sholat. Kenapa? Makam saya sudah langsung jumpa sama Allah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani pernah satu kali ada satu cahaya datang. Ibarat kata cahaya ini bagi orang awam itu seakan-akan malaikat. Datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Datang cahaya ini, ada suara yang keluar daripada cahaya tersebut, mengatakan, wahai Abdul Qadir Jilani, engkau sudah mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Engkau adalah orang yang sangat mulia, kedudukanmu sangat tinggi. Maka aku menyampaikan pesan daripada Allah, engkau tidak lagi perlu untuk mengerjakan sholat, karena engkau sudah lulus daripada segala ujian. Engkau gak perlu lagi sholat. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ini mohon maaf kalau cahaya ini datang sama kita, demi Allah besok kita jual baju koko, sejadah jual. Saya udah gak perlu wajib sholat lagi sudah. Udah kata malaikat sudah gak wajib sholat. Inilah orang gak punya ilmu. Tapi apa kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani? Diambil sorbannya beliau, dilempar. Ikhda' anda ya la'in, pergi ente wahai yang laknat. Ente adalah syaitan, bukan malaikat. Kata syaitan ini, kok tahu ente ada syaitan, bukan malaikat? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, lihat bagaimana beliau menghukum dengan ilmu. Kata beliau, yang jauh lebih mulia daripada aku, yang jauh lebih afdal daripada aku, yang jauh lebih dicintai oleh Allah kepada aku, yang jauh lebih dekat kepada Allah daripada aku, tetap sampai matinya dia sholat, yaitu Nabi Muhammad. Tetap disuruh sholat sama Allah. Apa pula aku seorang Abdul Qadir Jilani gak lagi wajib sholat? Kata setan ini bilang, betul Pak.
sudah ratusan ulama pakai trik ini, banyak mereka tertipu. Tapi engkau memang orang yang betul-betul menjaga syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita banyak aliran-aliran tarekat-tarekat yang menyalahkan tarekat bagus. Akan tetapi jangan sampai ikut tarekat tapi seakan-akan mengatakan saya nggak wajib sholat. Siapa Anda? Tapi kata Sayyidina Imam Malik bin Anas, barang siapa yang ambil ilmu tasawuf dan juga dibarengi dengan ilmu fikih, yang belajar ilmu fikih dan dibarengi dengan ilmu tasawuf, ini adalah orang-orang yang insya Allah ilmunya akan benar. Ini insya Allah orang-orang yang jalannya akan lurus. Maka mudah-mudahan insya Allah kita doakan insya Allah majlis ini, majlis Royid Batam, mudah-mudahan menjadi sebab hidayah kepada masyarakat Kota Batam. Amin. Mudah-mudahan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala majlis ini menjadi salah satu jalan agar kita dapat lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan majlis ini menjadi sebab insya Allah kita lebih semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dekat dengan orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan insya Allah majlis ini menjadi sebab hidayah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan hadirnya majlis ini dan majlis-majlis taklim yang lainnya, insya Allah menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat bala musibah daripada kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga kita doakan kafe Ngotupi, Ngotuapi, mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab rezeki yang halal, rezeki yang berkah kepada pemilik kafenya. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah semakin makmur kafe-kafe, kopi-kopi yang ada, yang dilakukan oleh orang-orang yang mencintai majlis taklim. Insya Allah semakin memakmurkan juga majlis-majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepanjangan umur untuk kita semua di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharap kepada Allah tidak keluar daripada majlis ini kecuali dosa-dosa kita telah dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang-orang tua kita khususnya Habib Thaha bin Yahya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para habaib yang lainnya, orang-orang tua lainnya, para alim ulama lainnya, mudah-mudahan dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipantau terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan insya Allah siapa orang di antara kita yang rezekinya sulit, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Banyak orang sekarang rezekinya lagi sulit, mudah-mudahan dilancarkan kembali oleh Allah. Yang rezekinya menunggu daripada turunnya daripada langit, mudah-mudahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengharapkan rezekinya muncul daripada bumi, mudah-mudahan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rezekinya jauh, mudah-mudahan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rezekinya masih haram, mudah-mudahan dihalalkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan insya Allah harapan terbesar kita adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Mudah-mudahan insya Allah dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan insya Allah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama ahlul bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma fir li umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farij an umat Sayyidina Muhammad, Allahumma sallim umat Sayyidina Muhammad bi hadi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ij'alna min khiyari umat Sayyidina Muhammad, ij'alna min khiyari umat Sayyidina Muhammad, ij'alna min khiyari umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, negeri kami sedang goyang ya Allah. Ya Allah, negeri kami sedang kacau balau ya Allah. Negeri kami sedang Engkau berikan musibah ya Allah. Musibah secara penyakit dan musibah daripada orang-orang zalim ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah negeri ini ya Allah. Jaga negeri ini ya Allah. Jaga negeri kami tercinta ini ya Allah. Jauhkan daripada tangan-tangan orang-orang yang ingin menyakiti kami ya Allah. Jauhkan negeri ini daripada orang-orang yang ingin menzalimi rakyatnya ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka orang-orang yang berbuat zalim tersebut ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada kelemahan.